Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat tarif BOP yang menggunakan metode langsung. Oke, langkahnya itu menggunakan metode langsung. Ayo kita langsung perhatikan contoh soalnya. Di sini ada soalnya PT Sejahtera memproduksi melalui 4 departemen, yaitu terdiri dari 2 departemen produksi, ada 2 departemen produksi, yaitu pencampuran dan penyelesaian. Jadi departemen produksi itu pencampuran dan penyelesaian, dan 2 departemen pembantu. Departemen pembantu sering disebut juga departemen jasa, yaitu departemen gudang dan departemen administrasi dan umum. Nah, dasar untuk pengalokasiannya adalah, kalau kita lihat di sini, departemen pencampuran ini nanti berdasarkan jam mesin, departemen penyelesaian nanti berdasarkan jam kerja langsung, departemen gudang berdasarkan luas lantai, kemudian administrasi umum berdasarkan jumlah karyawan. Oke, kemudian data-data yang disediakan adalah anggaran BOP-nya. Anggaran BOP yang diketahui bahwa di departemen pencampuran ada 120 juta rupiah. Kemudian di departemen penyelesaian ada 100 juta rupiah. Kemudian di departemen gudang anggaran BOP-nya 75 juta. Di anggaran BOP untuk administrasi umum adalah 60 juta. Jadi sudah terisi semua untuk anggaran BOP-nya. Masih ingat konsepnya adalah kita akan mengalokasikan dari departemen jasa ke departemen produksi, karena departemen produksi ini adalah departemen yang langsung berkaitan dengan proses produksi. Tetapi departemen produksi ini juga didukung oleh departemen jasa. Jadi berarti departemen produksi itu menggunakan jasanya si administrasi dan umum dan gudang. Nah, jadi yang 60 dan 75 juta ini akan kita alokasikan. Kalau berdasarkan metode langsung, berarti dia dari departemen jasa langsung ke departemen produksi. Berarti nanti kalau administrasi dan umum langsung ke pencampuran dan penyelesaian. Kalau departemen gudang langsung dari ke pencampuran dan ke penyelesaian. Seperti itu. Nah, jadi kalau tidak diketahui seperti ini, yang mana duluan yang akan kita alokasikan? Kita alokasikan yang besar terlebih dahulu, ya. Maka yang 75 juta ini akan kita alokasikan karena dia menggunakan metode langsung, berarti langsung ke departemen produksi. Nah, jadi dasar alokasinya apa? Dasar alokasinya tadi sudah disebutkan bahwa kalau departemen gudang itu dialokasikan berdasarkan luas lantainya. Nah, lalu yang dilihat adalah luas lantainya siapa? Luas lantainya yang mengkonsumsi jasa gudang ini. Siapa yang mengkonsumsi jasa gudang ini adalah pencampuran dan penyelesaian. Berarti yang dilihat adalah luas lantainya si pencampuran. Kalau kita lihat datanya di sini, luas lantainya si pencampuran 600, kemudian luas lantainya si penyelesaian 1000. Maka inilah yang menjadi dasar alokasinya. Lalu kita akan membuat dalam bentuk persentase, berarti berapa persen dari 75 juta ini akan dialokasikan atau digeser ya ke departemen pencampuran. Berarti intinya seperti waktu kita makan aja, siapa makan banyak berarti bayar lebih banyak. Dari sini berarti yang mengkonsumsi jasanya si gudang yang lebih banyak adalah si penyelesaian, karena dia 1000 dibandingkan dengan si pencampuran hanya 600. Maka untuk mencari persentasenya adalah 600 per total mereka berdua, ya. Total yang dikonsumsi berdua itu adalah 1.600. Berarti kalau kita lihat di sini 600 per 1.600 ketemulah dia 0,38. Nah, lalu berikutnya adalah
ini karena pakai koma-koma ya, jadi sebenarnya ini masih panjang ke sini 375 sekian. Nah, tapi kita bisa pakai misalkan 2 digit di belakang koma saja. Nah, sama ini untuk persentase di penyelesaian berarti 1000 dibagi per 1600. Nah, di 1000 per 1600 maka ketemu seperti ini. Ya, ini juga kalau dipanjangkan nih masih banyak nih koma-komanya di belakang sini. Nah, jadi selanjutnya adalah kita akan alokasikan yang 75 juta ini. Berarti si pencampuran dapat 38% dikali 75 juta, maka ketemulah dia ini. 28.125.000 rupiah. Kemudian penyelesaian dapat 63% dikali 75 juta yang dialokasikan, yaitu maka ketemulah dia 46.875. Nah, kalau ini kita jumlahkan antara pencampuran dan si penyelesaian itu berarti harus 75%. Karena ini dialokasikan artinya sudah digeser ya dari departemen gudang dialokasikan sebagian ke pencampuran, sebagian ke penyelesaian, berarti setelah alokasi di sini jadi 0. Makanya 75 ditambah minus 75 itu berarti jadi 0. Dengan cara yang sama, kita akan mengalokasikan Departemen Administrasi dan Umum. Administrasi dan Umum, karena ini metode langsung berarti dari sini langsung ke pencampuran, administrasi umum langsung ke penyelesaian. Yang dilihat dasar alokasinya apa? Dasar alokasi di administrasi dan umum adalah jumlah karyawan. Berarti yang dilihat adalah jumlah karyawannya siapa? Yang mengkonsumsi jasanya si administrasi umum, berarti si pencampuran dan penyelesaian. Yang dilihat adalah jumlah karyawannya si pencampuran dan penyelesaian, yaitu sama-sama 90 orang. Berarti caranya dengan cara seperti ini ya, sama ya. Membentuk persentasenya berarti kalau yang ini 90 per 90 ditambah 90, ya kan? Sama, ini juga seperti itu. 90 per total keduanya, yaitu 90 ditambah 90. Itu nanti persentasenya, kalau kita hitung menggunakan rumus ya, berarti 90 per 90 tambah 90, ya 180 ya. Nah, dia dapat 5%. 50%, sorry, ini juga seperti itu per 180 sama dengan 50% atau 0,5. Lalu tinggal kita alokasikan saja berapa banyak yang mau dialokasikan. Yang banyak mau dialokasikan adalah sebanyak 60 juta. Berarti ini adalah 0,5 dikali 60 juta. Oke. Kalau kita hitung pakai ini rumus dikali 60 juta yang ini, maka ketemu dia 30 juta. Sama ya, ini juga seperti itu, 0,5 dikali dengan 60 juta, maka pasti ketemu juga sama-sama ya, yaitu 30 juta harusnya. Oke, benar 30 juta. Nah, jadi total keduanya adalah, coba kita totalkan, keduanya harus sama dengan jumlah yang di atas, yaitu 60 juta. Karena ini sudah dialokasikan, berarti tidak ada lagi ya di Departemen Administrasi dan Umum, anggaran overhead-nya sudah digeser ke Departemen Pencampuran dan Penyelesaian. Nah, maka setelah alokasi dari Departemen Jasa berarti 60 ditambah minus 60 itu berarti 0. Kenapa 0? Karena dia sudah dialokasikan.
Sama, gudang juga seperti itu, 75 juta ditambah minus 75 juta, 0, karena sudah dialokasikan ke departemen produksi. Lalu kita akan hitung di departemen pencampuran, tadinya dia punya 120 juta, dia mendapat alokasi dari gudang sebanyak 28 juta sekian, dan mendapat dari alokasi dari administrasi 30 juta. Totalnya jadi 178 juta 125.000 rupiah. Nah, demikian juga kita akan hitung untuk departemen penyelesaian. Tadinya dia punya 100 juta, dia mendapat alokasi dari gudang 46 juta sekian, dan mendapat dari administrasi umum 30 juta sekian. Maka totalnya 176 juta sekian. Nah, jadi setelah ini kan kita mau menghitung tarifnya berapa. Nah, jadi kalau kita lihat di departemen produksi, katanya departemen produksi, dasar alokasinya adalah di departemen pencampuran berdasarkan jam mesin. Maka lihatlah di sini jam mesin. Jam mesinnya siapa? Si pencampuran. Jam mesinnya pencampuran, ini kan pencampuran berdasarkan jam mesin. Jam mesinnya adalah 80.000. Maka jam mesinnya kita buat di sini 80.000. Kemudian jam kerja langsung untuk departemen penyelesaian dapat dari mana? Di sini. Dasar alokasinya untuk penyelesaian itu adalah berdasarkan jam kerja langsung. Berarti lihatlah jam kerja langsung. Jam kerja langsungnya siapa? Si penyelesaian. Maka penyelesaian jam kerja langsungnya adalah 50.000. Jam kerja langsung 50.000 kita tuliskan di sini. Nah, maka tarifnya adalah tinggal kita bagikan saja. Berarti setelah alokasi dibagi dengan jam mesin untuk pencampuran, maka tarifnya adalah Rp2.227 per jam mesin. Itulah tarifnya. Lalu ini adalah untuk departemen penyelesaian, kemudian kita bagikan dengan ini, jam kerja langsungnya 50.000, berarti tarif di penyelesaian adalah Rp3.538 per jam kerja langsung. Makanya kalau ditanya berapa tarifnya di departemen pencampuran, sebanyak Rp2.227 per jam mesin. Itulah dia. Berarti kita tuliskan aja 2.227.000 per jam mesin. Itulah tarifnya di departemen pencampuran. Sedangkan di departemen penyelesaian adalah tarifnya sebesar Rp3.538 per jam kerja langsung. Langsung gini. Oke, demikian ya, gampang ya kalau menggunakan metode langsung. Intinya adalah dari departemen jasa langsung saja ke departemen pencampuran, ke departemen penyelesaian. Maksudnya dari departemen jasa langsung ke departemen produksi, dari departemen jasa langsung ke departemen produksi. Gitu dia. Nah, setelah ini kita akan ada di video yang lain bahas bagaimana kalau menggunakan metode step down. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you.